Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Asep Sarudin, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 10 Kota Bogor. Dan ini rekan saya. Saya Ratna Sinta Sukawati Suwarto, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 10 Kota Bogor. Ya, kami berdua Pak ada tugas nih Pak di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi saya ingin menggali pengalaman yang selama ini Bapak sudah lakukan di sekolah ini sebagai pembelajaran buat kami ke depannya, Pak. Mohon waktunya ya Pak. Mohon waktunya Pak. Terima kasih Pak Asep. Alhamdulillah ya. Pak Asep benar merupakan salah satu kebanggaan sekolah juga karena pada hari ini sedang melakukan pelatihan pada guru penggerak sebagai calon guru penggerak. Ya. Sebagaimana kita ketahui ketika kita menjadi pemimpin ya tentu permasalahan itu ada ya di setiap sekolah atau di setiap instansi ya. Mengenai tadi yang ditanyakan bahwa bagaimana untuk mengatasi atau mengidentifikasi apakah permasalahan ini masuk ke dilema etika ataupun rujukan moral ya karena ya ini kalau pada dilema etika tentunya untuk mengidentifikasi ini tidak beraspek hukum ya tidak ada kaitan dengan hukum sedangkan untuk rujukan moral ini ada aspek hukumnya yang memang harus dipertanggungjawabkan ketika kita mengambil suatu keputusan tersebut. Oh ya, jadi berarti di sekolah pernah gitu ya Pak ya, pernah menemukan kasus-kasus baik itu termasuk ke dalam dilema etika ataupun rujukan moral ya Pak ya. Kemudian yang kedua ini Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih ya. Tentu di dalam mengambil keputusan untuk permasalahan ya untuk mengatasi dilema etika tersebut ya tentunya kita harus mengutamakan pada skala prioritas ya terutama untuk skala prioritas itu mengandung kebajikan dan tentunya harus tidak bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang ada pada sekolahnya. Jadi di sana ketika permasalahan itu misalkan terjadi pada seorang guru ya, nah ini harus diprioritaskan diutamakan dulu adalah untuk mengenai tugas pokoknya ya bisa terlaksana dan ketika dipecahkan ya ini tidak ada masalah. Jadi tetap skala prioritasnya kepada nilai-nilai kebajikan ya dan sebagai tugas pokok fungsi dari guru itu sendiri. Nah yang ketiga nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, tentunya ketika ada permasalahan yaitu harus ada fakta-fakta ya. Jadi kita untuk fakta-fakta kita bisa gali ya, terutama di sekolah biasanya permasalahan itu dengan anak ya ataupun dengan guru. Nah ketika permasalahan dengan anak kita ambil tanyakan kepada tim yang tentunya sudah menyampaikan permasalahan-permasalahan tersebut ya sehingga nanti permasalahan ini mendesak untuk bisa diselesaikan ya sehingga bisa diselesaikan. Wah, menarik sekali nih Pak nih, jadi menggali fakta-fakta ya baik yang terjadi pada siswa ataupun pada guru Pak. Kemudian yang keempat nih Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya tentunya untuk penyelesaian atau pengambilan keputusan ini harus yang diperhatikan itu adalah nilai kebajikannya sehingga pada pengambilan keputusan ini nilai kebajikan ini harus dominan harus bisa tidak ada dampak ketika permasalahan diselesaikan. Baik Pak, jadi ke nilai-nilai kebajikan Pak yang ada di sekolah ini. Baik, untuk pertanyaan kelima sampai dengan pertanyaan ke-8 akan dilanjutkan oleh Bu Ratna. Ya Pak, baik. Saya lanjutkan pertanyaan ke-5.
hal-hal apa saja Pak yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan ketika pada kasus dilema-dilema etika seperti itu? Tentunya yang jadi tantangan bagi pemimpin ya, bagi kepala sekolah tentunya yaitu adalah nurani ya. Sebab ketika kita ambil keputusan ada dua sisi mungkin ketika diambil keputusan ini apakah baik bagi sekolah ataupun baik dengan yang punya permasalahan. Jadi tentu ini yang jadi tantangan itu ketika kita di nurani kita mungkin itu Bu ya. Ya betul Pak. Pasti nurani itu agak dilema banget ya Pak ya. Ya. Lalu Pak, apabila untuk menyelesaikan kasus dilema etika, apakah Bapak ada jadwal tertentu atau langsung menyelesaikan di tempat gitu Pak? Bagaimana? Ya. Untuk penyelesaian kasus dilema etika tentunya kita akan tidak langsung biasanya ketika ada kasus sampai ke kepala sekolah ya. Biasanya ini ditangani dulu oleh tim ya, mungkin oleh guru ataupun wali kelas ataupun meningkat lagi dengan BK ya, guru BK. Ketika tidak terselesaikan ya kita ajak ngobrol bersama ya, kita berdiskusi dan kita juga memanggil orang tua ya untuk penyelesaiannya, sehingga ketika diputuskan untuk keputusan tersebut kita baik pihak orang tua itu menerima dengan senang ya. Ya. Baik, kolaborasi apa ya berarti. Nah sekarang Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika Pak? Ya tentu ini ada sekali ya, ada kita punya wakil-wakil ya, kemudian tim kerja juga ya. Nah terutama ketika ada permasalahan kita nggak bisa menyelesaikan sendiri ya. Nah tentu harus berkolaborasi, kita harus diskusikan, terutama kita bicarakan dengan para wakil ya. Nah ketika ini terselesaikan ya udah beres. Nah ketika mungkin belum terselesaikan kita bisa mengundang ke yang lebih tinggi lagi ya, kita bisa mengundang pengawas ya, sehingga permasalahan ini tuntas ya, terselesaikan, tidak berdampak di luar. Baik Pak, nah dari semua yang sudah disampaikan oleh Pak Asep dengan saya ya Pak ya, tadi pertanyaannya pembelajaran apa nih Pak yang Bapak sudah petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dalam dilema etika Pak? Tentunya pengambilan keputusan ini yang jadi permasalahan ya, ketika diambil keputusan tidak bisa menyenangkan keduanya misalkan, tetapi akan menjadi kebahagiaan bagi pimpinan pengambil keputusan ya, ketika kita mengambil keputusan itu diterima ya oleh yang bermasalah dan juga ini baik untuk sekolah tentunya ya. Jadi kebanggaannya itu adalah ketika kita bisa benar-benar bijak mengambil keputusan sehingga baik untuk kedua pihak ya. Itu mungkin Bu. Ya baik Pak, memang untuk menjadi pemimpin itu memang dibutuhkan ya Pak kebijaksanaan yang di luar itu kan memperhatikan nilai kebajikan tentunya ya Pak ya. Terima kasih begitu ya Pak, waktunya sudah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan dari pembicaraan ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya, karena kan mungkin nanti di antara kita juga ingin atau ada takdirnya menjadi pemimpin gitu ya Pak ya. Gitu ya Pak Asep. Ya mungkin itu aja Pak. Amin, terima kasih sama-sama Pak Asep Bu Ratna ya. Tentunya ini untuk setahun sekarang ya, Pak Asep Bu Ratna mengikuti guru penggerak ya. Tentunya kedepannya ini adalah jadi prasyarat ya untuk jadi kepala sekolah ya. Dulu kan tidak ada ya, karena sekarang kalau tanpa guru penggerak mungkin sudah tidak terdaftar, tidak bisa mengikuti ya. Jadi saya doakan ya, semoga Pak Asep dan Bu Ratna selalu sukses dan apa yang menjadi harapan ke depan, cita-cita itu bisa terlaksana. Baik Pak, terima kasih banyak nih Pak atas berbagi pengalamannya, kemudian atas waktu yang sudah diluangkan kepada kami ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita masih terus bisa belajar dengan Bapak Pak. Sama-sama, terima kasih. Ya, Sehat selalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan nama saya Ratna Sinta Sukawati Suwarto. Saya calon guru penggerak angkatan 7 Kota Bogor. Saya mau minta waktu Bapak untuk melakukan wawancara
dalam pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan, Pak. Kebetulan kan dulu saya sempat menjadi guru honor dan kepala sekolahnya Bapak di Ya, SMP 1 Cianjur. Jadi saya mohon waktunya ya, Pak. Ya, boleh. Ya, untuk pertanyaan pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya. Saya dapat mengidentifikasi kasus-kasus diantaranya dilema etika atau bujukan moral. Karena dalam kasus dilema etika tidak ada aspek pelanggaran hukum, sedangkan dalam kebujukan moral terdapat aspek pelanggaran hukum. Ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, saya sering melibatkan wakil kepala sekolah untuk mendiskusikan dalam pengambilan keputusan di sekolah. Karena menurut saya dengan diskusi terkadang mendapat pencerahan dan solusi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Ya baik, Pak, jadi kolaborasi mungkin ya, Pak ya? Ya. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan, Pak, selama ini? Melihat fakta-fakta dalam permasalahan terlebih dahulu. Lalu siapa yang terlibat setelah itu, sifatnya mendesak atau tidak, begitu. Oh iya, baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang paling efektif dalam melihat nilai kebajikan terlebih dahulu. Oh iya, jadi melihat nilai-nilai terlebih dahulu ya, Pak, Iya, untuk iya. membuat keputusan. Lalu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tantangannya ketika adanya pra kontra atau pengambilan keputusan, saya sebagai kepala sekolah harus bisa punya prinsip waktu pada yang kontra atau dalam pengambilan keputusan. Selama saya tidak melanggar hukum, maka saya ambil keputusan tersebut. Oh iya, Pak, baik. Tentunya melihat nilai-nilai kebajikan lagi ya, Pak. Lalu, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu untuk pengambilan keputusan, Pak, atau langsung menyelesaikan di tempat? Biasanya saya membuat jadwal sendiri untuk penyelesaiannya, karena harus menggali fakta-fakta terlebih dahulu. Iya. Oke. Jadi, Pak, sekarang apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Sebagai kepala sekolah, biasanya saya mengajak diskusi para wakil kepala sekolah atau rekan guru yang terlibat dalam permasalahan untuk sama-sama mencari solusi dalam setiap kasus dilema tersebut. Ya, baik. Dari semua hal yang telah disampaikan ya, Pak, tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika, Pak? Dalam pengambilan keputusan dilema etika harus melihat dalam nilai kebajikan terlebih dahulu. Setelah itu melihat kondisi dengan catatan tidak ada pelanggaran hukum. Oh iya. Baik, Pak, terima kasih waktunya. Mohon maaf mengganggu, Pak. Mudah-mudahan dalam tugas wawancara ini bisa menjadi pengalaman untuk saya, Pak. Ya. Terima kasih ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.